Selamat bergabung di Notulensi ID. Dulu, saya selalu khawatir akan kesehatan saya. Karena saya sehari-harinya selalu bekerja di malam hari. Demi mencapai cita-cita, saya merasa harus rela untuk mengorbankan waktu lebih banyak. Walaupun kesehatan saya selalu menjadi taruhannya. Tapi, setelah saya bergabung di Baba Sehat Insurance, saya tidak lagi merasa khawatir karena rasa aman dari kesehatan saya dapat terjamin. Saya tidak lagi khawatir mengejar impian dan cita-cita saya karena everybody has a fantasy. Dengan Rian di sini, selamat bergabung di Notulensi ID. Oke, setelah tadi kita lihat video yang tidak disponsori oleh produk manapun dan oleh perusahaan manapun, kita bisa nebak bahwa gue di sini bakal membahas tentang insurance atau asuransi. Tapi sebelumnya gue akan disclaimer bahwa video yang gue buat kali ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan asuransi manapun, karena pada dasarnya kita sebagai smart customer harus tahu mana yang produk yang harus kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kenapa gue tertarik untuk membahas insurance? Yang pertama, kita tahu bahwa perlindungan diri itu penting. Salah satu konsep dari perlindungan diri adalah asuransi. Yang kedua adalah jaminan sosial. Tapi dalam hal ini, gue akan bahas dulu tentang insurance dari sudut pandang yang gue tahu. Yang kedua, insurance atau jaminan sosial punya stigma yang negatif di masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena banyaknya berita-berita negatif, berita-berita kurang enak yang diperoleh dan ya mungkin dirasakan oleh para customer atau nasabah dari perusahaan asuransi yang kurang berkenan terhadap pelayanan yang sudah diberikan, tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi ekspektasi sebelumnya. Yang ketiga, pemahaman tentang insurance atau jaminan sosial di Indonesia masih amat sangat rendah. Masih sangat rendah, masih sangat minim, sehingga yang seharusnya menjadi penting malah terabaikan karena kurang pahamnya tentang suatu produk atau produk knowledge-nya masih kurang baik. Oke, tentang asuransi dari artikel yang gue baca di sini, asuransi pertama kali sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Romawi. Mengerucut ke Indonesia, asuransi pertama kali didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1843 dengan nama Batavia ZN Brand As. Nah, nanti detailnya gue tulis di sebelah. Tujuan dari perusahaan asuransi ini didirikan adalah untuk mengcover kerugian yang terjadi akibat bisnis yang tidak pasti pada saat dijalankan, atau mungkin ya di sini kita sebutnya asuransi kerugian lah ya. Berarti keyword yang pertama kita udah dapat di sini asuransi kerugian. Yang kedua, selain itu pada masa penjajahan juga sudah didirikan asuransi jiwa oleh pemerintah Hindia Belanda juga dengan nama Nederlands Indisch Levens, singkatan Nilmich pada tahun 1859, atau yang sekarang dikenal dengan nama Jiwasraya. Oke, tadi udah dapat asuransi kerugian, lalu asuransi jiwa. Dan di era saat ini yang sedang ramai adalah tentang asuransi kesehatan. Karena apa? Masyarakat sudah paham betul bahwa kesehatan itu menjadi hal yang prioritas dan menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat di tingkat tertentu sudah mulai sadar bahwa pentingnya coverage asuransi kesehatan bagi dirinya masing-masing. Jadi di sini gue coba mengelompokkan ke dalam 3, yakni asuransi jiwa, asuransi kerugian, sama asuransi kesehatan. Walau pernah gue baca bahwa asuransi itu sebetulnya hanya tergolong ke dalam 2 jenis, yakni asuransi jiwa dan asuransi umum. Jadi asuransi umum ini turunannya banyak, salah satunya adalah salah duanya ya, asuransi kerugian sama asuransi kesehatan. Nah, koreksi jika gue salah, tambahkan jika memang kalian tahu banyak tentang asuransi, jadi di sini kita bertukar informasi. Memang seberapa pentingnya sih asuransi atau perlindungan diri buat kita? Balik ke konsep perlindungan diri,
konsep dari insurance atau perlindungan diri adalah untuk mengcover risiko yang terjadi ketika adanya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi oleh personal kita, oleh pribadi kita. Jadi dalam hal ini perusahaan atau pihak insurance adalah sebagai penanggung. Jadi seluruh biaya yang timbul akibat risiko yang terjadi itu dialihkan, seluruh atau sebagian biaya yang terjadi akibat risiko yang diperoleh oleh kita itu dialihkan ke perusahaan insurance. Nah, dalam hal ini kita sebagai customer dituntut, kalau gue pribadi dari sudut pandang gue pribadi, dituntut untuk lebih cermat dalam memilih produk insurance. Yang pertama mungkin gue bisa kasih saran buat kalian dan terutama diri gue sendiri, karena di sini gue sambil belajar juga tentang banyak hal soalnya ada insurance. Yang pertama kita harus pahami dulu kebutuhan apa yang sebenarnya kita perlukan. Jadi misalnya buat perlindungan diri gue cukup insurans kesehatan aja deh. Oke, berarti kita udah paham bahwa kita hanya butuh insurans kesehatan. Jadi pahami dulu kebutuhan diri kita yang kita perlukan. Yang kedua, cari tahu penyelenggara insurans yang kompeten dan capable. Jadi misalnya sudah tahu nih kebutuhan kita apa. Nah, kita cari nih perusahaan atau penyelenggara insurans yang capable dalam menyelenggarakan insurans kesehatan. Misalnya ada yang merah, hijau, biru, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Nggak ada yang jelek, semuanya punya keunggulan masing-masing. Jadi kita harus cari tahu dulu dari kebutuhan kita cari tahu dulu perusahaan atau penyelenggara yang capable dalam menyelenggarakan insurans. Semuanya bagus, semuanya punya kelebihan masing-masing. Jadi pahami, lalu pelajari. Nah, yang ketiga adalah pilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi benar-benar pilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi setelah tahu kebutuhan, pelajari penyelenggaranya, lalu pasti dari perusahaan penyelenggara atau penyelenggara insurans tersebut punya produk-produk asuransi. Nah, ini pilih produk yang sesuai. Yang keempat adalah ketika kita sudah tahu, kita sudah pelajari, dan kita sudah pilih. Nah, di sini kita pahami perjanjian atau persyaratan atau klausul apapun itu namanya. Pahami dulu polis yang sudah kita terima sebelum ditandatangani, karena ketika teman-teman sudah menandatangani polis tersebut, maka ya dalam hal ini kedua belah pihak punya hak dan kewajiban sepertinya. Jadi pahami dulu, pelajari lebih detail lagi tentang polis yang akan ditandatangani, dibaca secara detail dari A sampai Z, klausulnya apa, ketentuannya apa. Dalam hal ini kita amat sangat dituntut untuk menjadi smart customer. Jangan kita hanya diiming-imingi oleh investasi yang besar, maka kita tanda tangani tanpa tahu plus minusnya di situ. Jadi harus menjadi smart customer. Nah, mungkin dewasa ini banyak insurance yang menawarkan produk bundling ya. Insurans kesehatan ditambah dengan investasi, terus insurans kesehatan dengan pendidikan. Sebetulnya kalau menurut gue produk investasi ini adalah produk tambahan untuk menarik customer ya. Jadi kita sebagai customer tertarik lalu ikut ke dalam produk mereka. Nah, hal ini menjadi salah karena kalau menurut gua insurance itu bukan merupakan cara untuk berinvestasi atau menabung. Kalau investasi kesehatan mungkin iya, karena di situ kita menginvestasikan kesehatan atau perlindungan diri kita ke pihak penjamin yang kita percaya. Tapi ketika pola pikir kita mendaftar asuransi teriming-iming oleh investasi yang besar, menurut gua konsepnya udah salah gitu. Karena ketika lo mau berinvestasi ya lo seharusnya lo pilih tempat yang tepat. Misalnya ada bank, lalu reksadana, lalu sekarang lagi ramai-ramai saham dan lain sebagainya, bukan di insurance. Karena ini perlu dibedakan. Jadi konsep insurance ini yang gua tahu adalah turunan dari konsep perlindungan diri secara finansial. Nah, ada dua konsep perlindungan diri. Yang pertama adalah insurance, yang kedua adalah jaminan sosial. Nah, di sini gue akan membahas hanya insurance saja. Di video selanjutnya gue akan mencoba berbagi lagi informasi sedikit yang gue tahu tentang konsep perlindungan diri yang lainnya, yaitu jaminan sosial. Oke, terima kasih sudah menonton video gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and stay healthy. See ya.